Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Judul renungan kita pada hari ini adalah menyikapi peristiwa. Banyak hal yang menimpa Yusuf ada di luar kendalinya. Diceburkan ke sumur, dijual sebagai budak, dijebloskan ke penjara, dan akhirnya menjadi penguasa Mesir. Semua di luar kemauan Yusuf. Mempengaruhi Yusuf tentu. Dia mengalami banyak hal buruk sebelum akhirnya menjadi penguasa Mesir. Namun tak satu pun dari semuanya itu menentukan diri Yusuf sebagai manusia. Hal yang menentukan diri Yusuf sebagai manusia adalah sikap Yusuf terhadap apa yang terjadi. Jika dia mau, dia bisa membalas kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi dia memilih memaknai positif semua yang menimpanya dan memilih tetap mengasihi saudara-saudaranya. Sikap yang dia ambil itulah yang menentukan siapa dia sebenarnya. Seperti Yusuf, kita banyak tidak bisa mengendalikan hal yang menimpa kita. Banyak hal terjadi di luar kemauan maupun kendali kita. Kita tak selalu bisa memilih atau mengontrol peristiwa yang menimpa. Tetapi kita selalu punya peluang untuk mengontrol dan memilih sikap kita. Ketika hal buruk terjadi, kita selalu punya peluang untuk menentukan sikap kita atasnya, marah atau rela menerima, menendam, atau tulus mengampuni, menjauhkan diri atau merangkul, memelihara trauma yang timbul atau berusaha move on. Peristiwa dalam hidup memang bisa mempengaruhi kita. Tetapi pada akhirnya sikap kita atas peristiwa itulah yang menentukan diri kita sebagai manusia. Menjadi manusia yang diperbudak dorongan negatif yang merusak hidup, atau menjadi manusia yang menjunjung tinggi keutamaan hidup. Peristiwa-peristiwa bisa mempengaruhi kita, tetapi sikap yang kita pilih atas tiap peristiwa lah yang menentukan kita sebagai manusia. Oke, mari kita lihat. Iya, ini ya. Yusuf seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaannya dengan cinta kasih. Mari kita baca ayatnya, Kejadian pasal yang 50 ayat 15 sampai 27. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, dia telah berpesan, beginilah harus kau katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika seorang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah dia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, dari sini kita lihat ya, ketika Yusuf dan saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka telah mati. Nah, ini kan ayahnya meninggal. Nah, ayah yang meninggal ini jadi suatu problema yang besar bagi saudara-saudara Yusuf. Karena selama ini mereka menganggap Yusuf itu tidak melakukan apapun yang jahat terhadap saudara-saudaranya ini. Karena masih ada Yakub. Mungkin Yusuf ini sungkan kalau misalkan mau mencelakai saudara-saudaranya itu. Karena masih ada Yakub sebagai ayah mereka. Lah, sosok yang dikagumi oleh Yusuf ini meninggal. Berarti kan tidak ada sosok yang perlu disungkani kan? Nah, karena tidak ada yang perlu disungkani,
Maka bisa jadi Yusuf itu melampiaskan kemarahannya dan menghukum daripada saudara-saudaranya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, hal pelajaran yang menarik yang perlu kita cermati adalah begini ya. Apakah yang menjadi sandaran dalam hidup saudara selama ini? Saudara-saudara Yusuf menjadikan Yakub atau ayahnya sebagai sandaran kehidupannya. Masalahnya Yakub ini fana. Maksudnya ada waktu di mana Yakub itu tidak ada. Contohnya kematian bisa merenggutnya. Nah, ketika sesuatu yang fana menjadi sandaran dari kehidupanmu, maka tempat yang engkau jadikan sebagai sandaran itu adalah tempat yang rapuh. Karena tidak kekal, tidak selalu ada bersama-sama dengan engkau, bahkan tempat daripada sandaranmu itu mungkin saja kapasitasnya lebih kecil daripada kamu. Contoh misalkan, ada orang yang menyandarkan hidupnya pada uang. Padahal uang bisa habis. Uang sifatnya fana. Memang betul, tanpa uang hidup manusia bisa susah. Iya, tetapi uang bukan segalanya. Engkau lebih besar. Engkau memiliki pribadi, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Uang tidak. Pribadi manusia itu lebih tinggi dan dihargai daripada uang. Kalau uang kertas jatuh, diinjak-injak orang, nggak ada yang protes ya. Tapi kalau harga diri manusia diinjak-injak, yang punya harga diri ini protes pasti. Itu menandakan bahwa manusia memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hal-hal yang bersifat kefanaan. Jikalau demikian, berarti manusia harus mengandalkan hidupnya kepada sesuatu yang tidak bernilai fana, yaitu bernilai kekal. Dan saudara pasti mengerti jawabannya apa atau siapa itu, yaitu Tuhan pencipta manusia, pencipta langit dan bumi. Bersandarlah pada pribadi yang demikian. Oke, mari kita lanjut. Ayat 16 ini menarik ya. Mereka, saudara-saudaranya Yusuf ini menyuruh orang untuk menyampaikan pesan kepada Yusuf. Jadi tidak berani menghadap Yusuf sendiri. Ini menandakan bahwa mereka tuh sangat-sangat ketakutan karena Yusuf ini orang kedua di Mesir ya. Jadi apapun yang dia perintahkan, langsung, yes sir, laksanakan. Ini kalau dia perintah penggal sungguhan loh ini. Dia tidak main-main loh. Orang kedua di Mesir. Kekuasaannya luar biasa tinggi. Sehingga saudara Yusuf tidak berani ngadap Yusuf sendiri. Nah, ini menandakan bahwa ketakutan mereka kepada Yusuf itu sangat-sangat menghantui daripada pemikiran mereka. Ada kekhawatiran yang berlebihan. Ya toh? Kenapa kok disebut berlebihan? Loh Yusufnya loh tidak menunjukkan gelagat apapun untuk menghukum daripada saudara-saudaranya. Tetapi saking mereka tuh punya rasa bersalah atau sungkan lah, apa gitu ya. Mereka merasa nggak enak sendiri. Gitu ya. Dan itu menghantui pikiran mereka. Kalau kita tarik kesimpulan atau refleksi daripada ayat ini adalah, hal-hal apa yang selama ini tuh menghantui hidupmu? Apakah tidak punya rumah menghantui hidupmu? Masih tinggal dalam rumah kontrakan itu mengganggu kehidupanmu? Atau tidak punya mobil, punyanya sepeda motor, itu mengganggu pikiranmu? Atau masa lalu yang kelam, kerap kali menghantui kehidupanmu? Sehingga sulit sekali Anda berkembang karena masa-masa lalu yang kelam, yang sempat hadir dalam kehidupanmu. Ada banyak hal orang itu dihantui. Seperti yang saya ceritakan tadi. Tetapi percayalah, datanglah kepada Tuhan yang adalah terang dunia, yang akan menyingkirkan daripada segala sesuatu yang menghantui kehidupanmu. Datang kepada Tuhan. Jangan takut. Datang kepada Tuhan. Maka dia akan menyelesaikan segala
hal-hal yang menghantui kehidupanmu. Ayat 15. Ketika mereka melihat bahwa mereka telah mati, bolehkah jadi Yusuf mendendam dan membalaskan ini? Gitu ya. Oh, sebentar. Ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, ayahmu. Saudara, ini menarik sekali ya, ayat ini ya. Pertama dikatakan, ampunilah kesalahan siapa? Saudara-saudaramu. Kemudian dikatakan gini, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Jadi dari saudara pindah jadi hamba. Jadi mereka benar-benar merasa tidak layak. Mereka benar-benar merasa berdosa terhadap Yusuf. Orang yang dulunya dihina-dina oleh mereka, sekarang menjadi orang nomor 2 di Mesir. Siapa yang sangka? Nah, kalau kita lihat gali lagi ya. Padahal pernyataan di ayat 17 itu tidak pernah terucap oleh Yakub ya. Betul ya? Yakub kan tidak pernah ngomong ya. Ampuni ya kiranya kesalahan saudara-saudaramu ya. Jangan kiranya dosa mereka sekarang menjadi beban daripada hidupmu. Karena mereka telah berbuat jahat kepadamu. Tidak pernah kan? Yusuf juga tidak pernah memiliki pemikiran untuk membalas dendam kepada saudaranya. Jadi, saudara-saudara Yusuf ini berbohong demi keselamatan mereka sendiri. Berbohong dalam pengertian mereka buat cerita seolah-olah Yakub itu mengucapkan kata-kata ini. Dengan harapan ketika Yusuf mendengar perkataan-perkataan ini, dan Yusuf itu percaya perkataan-perkataan itu diucapkan oleh Yakub, maka Yusuf tidak akan pernah memperbudak daripada saudara-saudaranya atau membunuh daripada saudara-saudaranya. Saudara, ini adalah sesuatu yang menarik sekali ya. Karena kalau kita lihat urut-urutannya, dari rasa bersalah, karena masa lalunya yang membuat Yusuf itu menderita. Dijual pada pedagang Midian, ya kan? Terus kemudian membuat Yakub itu berpikir bahwa Yusuf itu sudah tiada, karena bajunya yang indah itu dilumuri dengan darah binatang, sehingga seolah-olah diterkam oleh binatang. Jadi itulah intrik-intrik yang mereka buat semasa Yusuf masih muda. Sehingga mereka merasa bersalah. Karena rasa bersalah, pasti ketakutan dihukum. Mereka punya rasa ketakutan yang luar biasa. Terus mereka menempuh jalan, mendingan berbohong saja. Supaya apa? Kalau Yusuf percaya daripada perkataan bohong dari ucapan saudara-saudaranya ini, maka Yusuf tidak akan membunuh daripada saudara-saudaranya. Gitu ya. Yang ujung-ujungnya adalah cari selamat diri sendiri supaya tidak dihukum. Inti seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat 18-19. Saudara-saudaranya kemudian setelah nyuruh orang ngomongkan unek-uneknya perasaannya ya. Kemudian mereka mungkin merasa ada kesungkanan tersendiri. Mereka datang sendiri dan sujud di hadapan Yusuf. Saudara, ini adalah nubuatan yang tergenapi. Karena pada waktu Yusuf masih muda, dia melihat ada 11 berkas gandum itu menyembah kepada Yusuf. Dan kemudian ada bumi dan bulan serta 11 bintang itu menyembah kepada Yusuf. Dan sampai ini, ayat 18 ini, saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada Yusuf. Ini benar-benar nubuatan yang terjadi. Tetapi Yusuf berkata pada mereka, janganlah takut,
sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi Yusuf tidak merasa dirinya itu layak dianggap sebagai hakim yang berhak menjatuhi hukuman kepada kesalahan-kesalahan yang diperbuat saudaranya kepada dirinya sendiri. Yusuf tidak memiliki hak, merasa memiliki hak untuk melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, menariknya, saudara Yusuf rela menjadi budak sebagai kompensasi dari segala kesalahan yang mereka perbuat kepada Yusuf. Jadi ini kelihatannya memang benar penyesalannya benar-benar tulus. Nah, ayat 20, Kejadian 50 ayat 20 ini benar-benar terkenal sekali ya. Benar-benar terkenal sekali. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi kalau kita baca sampai di sini, Yusuf tidak mengingkari bahwa apa yang dilakukan saudara-saudaranya itu memang jahat. Yusuf tidak mengingkari hal tersebut karena memang jahat. Tetapi Allah telah membuat maksud mereka yang jahat terhadap Yusuf itu diubah sedemikian rupa oleh Tuhan menjadi alat yang berharga sehingga Yusuf menjadi orang yang memelihara bangsa Israel. Cerita kehidupan Yusuf ini adalah suatu drama yang menarik, bak roller coaster, karena alurnya bisa naik turun. Saudara, Yusuf pada masa kecilnya, masa-masa remajanya, situasinya naik. Karena disayang oleh Yakub. Dikasih baju warna-warni. Pokoknya disayang lah. Nah, ini naik ya. Hidupannya kan fasenya naik. Kemudian suatu saat, Yusuf diceburkan dalam sumur. Mulai turun kehidupannya. Karena saudara-saudaranya iri. Dan mereka membuat cerita seolah-olah Yusuf itu sudah meninggal dengan melumuri baju yang indah tadi itu dengan darah binatang. Hal yang ketiga adalah Yusuf dijual oleh Potifar, ya, dijual oleh Potifar sebagai budak. Nah, sebagai budak, Yusuf ternyata dipercayai, hidupannya naik lagi. Setelah dipercayai, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Terus kemudian difitnah sehingga Yusuf masuk penjara, hidupannya turun lagi. Di dalam penjara, Yusuf menjadi orang yang dapat dipercayai, begitu ya. Sehingga yang terjadi adalah Yusuf ini mengartikan mimpi daripada juru minum dan juru roti. Wah, naik ya, namanya mulai terkenal. Kemudian ditemukan juru minumnya tidak bersalah, juru roti yang bersalah. Ya udah, selama 2 tahun jasa Yusuf dilupakan oleh juru roti. Barusan tahun kedua, ketika Firaun mimpi, teringatlah juru minum. Jadi ini lupa selama 2 tahun. Repot ini. Jangan sampai ada orang yang menolong kehidupan kita, terus kita melupakannya, 2 tahun kemudian kita barusan ingat. Wah, ini susah. Ya, dari sana kita lihat bagaimana Yusuf ini menjadi roller coaster. Roller coaster. Karena hidupnya itu naik turun. Suatu fase yang sangat menarik. Bukankah kehidupan manusia juga naik turun? Nah, ayat 21 ini menarik ya. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Jadi perkataan Yusuf ini menjadi penenang bagi saudara-saudaranya yang sangat-sangat gelisah. Yang mereka sampai sempat berpikir bahwa Yusuf ini akan menjatuhi hukuman kita mati. Maka lebih baik kita langsung menyerahkan diri dan mengaku salah. Kemudian menjadi budak-budaknya. Mereka mungkin berpikiran seperti itu. Tetapi Yusuf ngomong, aku akan nanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Wow! Ini bisa dilakukan oleh orang yang dijahati terus. Kalau misalkan Yusuf itu tidak memiliki kasih, bagaimana mungkin Yusuf bisa berkata-kata dengan sedemikian indah seperti ini?
Jadi Yusuf itu bukan momok yang menakutkan bagi saudara-saudaranya, malah Yusuf ini adalah seorang yang pemelihara bagi saudara-saudaranya. Yusuf menggunakan kekuasaannya dengan cinta kasih, bukan dengan tangan besi. Bukan dengan menggunakan kekuasaan dengan tujuan memuaskan hawa nafsunya sendiri. Tidak. Berarti Yusuf ini adalah orang yang jempolan, luar biasa, pemimpin yang menggunakan kekuasaannya dengan cinta kasih. Saudara mungkin sekarang jadi pemimpin perusahaan. Saudara mungkin jadi pemimpin dalam toko-toko yang Anda buka, misalkan. Saudara mungkin jadi pemimpin dalam keluarga. Pastikan Anda bertipe pemimpin yang bukan tangan besi, tetapi pemimpin dengan tipe cinta kasih. Mendasari segala apa yang dilihatnya itu dengan kacamata ilahi. Dengan kasih. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.